Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadini, NPM 18160166 dari PGSD 6B. Saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya Dini Afrilia Zalziansi, NPM 18160039. Saya Fitriana dengan NPM 18160055. Saya Ini Suciarti, kelas PGSD 6B dengan NPM 18160065. Saya Rofika Nur Aini, NPM 18160124. presentasi akan kami mulai. Yang akan pertama menyampaikan materi adalah Saudari Ini Suciarti. Pada saudari ini kami persilakan. Pengertian nilai. Nilai adalah ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai yang digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, nilai memberi arah bagi tindakan seseorang. Nilai dianut oleh banyak orang dalam suatu masyarakat mengenai sesuatu yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Menurut Laning Dwivina dan Wis Mulyani Endar 2009, fungsi nilai yang pertama, nilai sebagai pembentuk cara berpikir dan berperilaku yang ideal dalam masyarakat. Yang kedua, nilai dapat menciptakan semangat pada manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang ketiga, nilai dapat digunakan sebagai alat pengawas perilaku seseorang dalam masyarakat. Yang keempat, nilai dapat mendorong, menuntun, dan menekan orang untuk berbuat baik. Dan yang kelima, nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di antara anggota masyarakat. Yang selanjutnya yaitu makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang merupakan dasar negara Republik Indonesia memiliki makna dan nilai-nilai luhur setiap sila-sila, karena setiap butir Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia. Adapun makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yaitu religius. Yang kedua, kemanusiaan yaitu moralitas. Yang ketiga, persatuan Indonesia yaitu kebangsaan. Yang keempat, permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fitriana. Kepada Saudari Fitriana kami persilakan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai yang religius, yaitu punya kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, dan Maha Kebijaksanaan, dan sebagainya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasi. Yang ketiga, dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa dalam arti hal-hal menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek, yaitu maksudnya persatuan Indonesia, bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi patriotisme. Yang keempat, dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terkandung nilai-nilai kerakyatan, yaitu mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang kelima, dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Penerapan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contohnya, dalam ketetapan MPRI nomor 4/MPR tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara GBHN bagian H yang mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Lalu ada lagi karakter nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Yang pertama, religius. Religius itu mempunyai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadi diri sendiri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan. Yang ketiga, toleransi. Toleransi itu sikap tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain. Yang keempat, disiplin.
Disiplin itu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada sebagai ketentuan peraturan. Yang kelima, kerja keras. Kerja keras itu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi sebagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, kreatif. Apa sih kreatif? Kreatif itu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari suatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh itu mandiri. Mandiri sikap yang perilaku tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas sendiri. Lalu demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi itu dia mempunyai cara berpikir, cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban orang lain. Yang kesembilan, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dapat dilihat dan didengar. Yang ke-10, cinta tanah air. Cinta tanah air tuh kita cara berpikirnya sikap untuk menunjukkan kesetiaan dan kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang ke-11, bersahabat. Bersahabat tuh yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ke-12, cinta damai. Cinta damai itu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Yang ke-13, peduli sosial. Peduli sosial itu sama aja sikap, tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat. Yang ke-14 tuh semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan itu cara berpikir dan cara tindakan dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dalam kelompoknya. Yang ke-15, menghargai prestasi. Itu ada sikap yang tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, serta menghormati keberhasilan orang lain. Yang ke-16, peduli lingkungan. Peduli lingkungan itu sama aja sikap tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan, berguna bagi masyarakat. Yang ke-17, tanggung jawab. Tanggung jawab ini sangat penting. Itu ada sikap perilaku seorang melaksanakan tugas kewajibannya yang harus dia lakukan terhadap dirinya sendiri, pada masyarakat, dalam lingkungan, alam sosial dan budaya, negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rofika. Kepada Saudari Rofika kami persilahkan. Selanjutnya yaitu penerapan atau penanaman nilai-nilai setiap butiran Pancasila yang harus diajarkan agar individu memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan karakter luhur bangsa dan tidak menyimpang dari nilai Pancasila yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dini Aprilia. Kepada Saudari Dini kami persilahkan. Selanjutnya yaitu pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Berikut pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. 2. Menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga. 3. Menumbuhkan rasa cinta dan hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua. 4. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 5. Menumbuhkan rasa dan sikap toleransi. 6. Menumbuhkan rasa dan sikap gotong royong dan bekerja sama. 7. Menumbuhkan sikap tenggang rasa. Yang ke-8, menumbuhkan rasa cinta kepada setiap manusia dan tidak membeda-bedakan. Yang ke-9, menumbuhkan rasa cinta bermusyawarah untuk mufakat. Yang ke-10, menumbuhkan rasa cinta dan suka membantu orang yang membutuhkan. 11, meningkatkan rasa persaudaraan. Ke-12, berorientasi ke masa depan dan menghargai perubahan dan kemajuan. The change and progress. Yang ke-13, demokratis dan mewujudkan civil society. 14, mampu menjauhkan segala bentuk tindakan kekerasan dan pemaksaan.
Yang ke-15, memiliki kemandirian, kedaulatan, dan independensi. 16, menghargai kualitas dan menjauhkan tindakan rasial dan diskriminasi. Yang ke-17, menghargai karya, kreativitas, dan produktivitas. Yang ke-18, memiliki daya disiplin dan kepatuhan tinggi kepada aturan dan hukum formal. 19, memiliki paham nasionalisme dan patriotisme yang kokoh. Ke-20, memiliki moralitas kemasyarakatan dan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan cara penggunaan dari media yang ada di belakang ini, yaitu media pencontohan penerapan sila keempat dari Pancasila. Sila keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sebelumnya saya akan menjelaskan alat dan bahan. Yang pertama itu ada kertas karton, spidol, kertas HVS putih, dan printan gambar yang diambil dari internet. Untuk cara pembuatannya yaitu kita sebelumnya memotong karton ini menjadi dua bagian, kita potong, lalu kita gunting-gunting gambar yang udah kita ambil dari internet, lalu kita menuliskan nama-nama atau kalimat-kalimat di kertas HVS putih yang telah kita ambil itu. Lalu untuk cara penggunaannya yaitu di sini ada gambar-gambar yang telah kita gunting-gunting tadi, kita tempelkan di sini. Lalu misalkan saya ambil contoh gambar yang di sini, gambar kedua. Gambar kedua ini yaitu ada anak siswa yang sedang berdiskusi bersama-sama. Lalu kita cari di sebelah sini mana sih jawabannya yang cocok untuk gambar yang nomor 2 ini. Kalau sudah ketemu jawabannya, lalu misalkan jawabannya yaitu di sini. Jadi kita tarik garis dari gambar yang kedua ini ke tulisan yang di bawah sini. Seterusnya seperti itu. Selanjutnya, kami akan melakukan micro teaching terkait RPP yang telah kami buat. Micro teaching ini akan dilakukan oleh saya sendiri. Baik, micro teaching akan segera kami mulai. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa di sini yang tadi pagi nggak sarapan? Hayo, siapa? Jadi, sebelum berangkat ke sekolah, sebelum kita belajar, itu kita harus sarapan dulu ya. Oke, lalu selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah itu, kita Bu Guru akan ngecek daftar hadir ya. Ayo, siapa yang nggak masuk? Oke, masuk semua ya. Selanjutnya, kita bakal nyanyiin lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Udah pada tahu kan lagu Garuda Pancasila? Ayo kita nyanyi semuanya. Oke, setelah kita nyanyi lagu Garuda Pancasila, kita bakalan belajar ngelanjutin pelajaran yang kemarin. Tetap pakai buku yang kemarin ya. Kita buka bukunya, itu ada buku tema 7 tentang kepemimpinan. Kita buka di subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Oke, subtema 2 pembelajaran yang ketiga itu tentang kepemimpinan. Oke, dibuka dulu bukunya semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru nugasin kalian untuk baca. Ayo baca, tuh yang paling atas itu ada pemimpin yang baik ya. Kita baca semuanya. Kita baca dulu pemimpin yang baik. Nanti Bu Guru bakalan nanya tentang yang udah kalian baca ini. Kita baca semua ya. Oke, udah pada baca semua. Sekarang Ibu mau nanya. Ayo, siapa yang gak baca? Ibu mau nanya, pemimpin yang baik itu harus yang gimana sih? Oke, benar. Pemimpin yang baik itu harus lebih mementingkan kepentingan anggotanya. Dan pemimpin yang baik akan selalu membawa anggotanya menuju sesuatu yang baik. Oke, selanjutnya kita di sini bakalan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Udah ada yang tahu kan? Pada tahu semua kan? Apa sih Pancasila itu? Burung Garuda? Salah, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Dan burung Garuda itu merupakan lambang negara Indonesia. Ada yang tahu nggak? Apa sih makna dari lambang
Garuda Pancasila itu apa coba? Oke, nih ya, Ibu kasih tahu. Jadi, Garuda Pancasila itu merupakan lambang dari negara Indonesia. Dan ada yang tahu nggak kapan sih Indonesia merdeka? Ada yang tahu nggak tanggal berapa sih Indonesia merdeka? Iya, benar. Indonesia merdeka itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kalau kalian perhatiin tuh di gambar burung Garuda, itu sebenarnya nunjukin loh Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi, pada masing-masing sayap di burung Garuda itu bulunya ada 17. Sesuai dengan Hari Kemerdekaan dan tanggal kemerdekaan Indonesia itu tanggal 17 Agustus. Lalu, Agustus itu bulan berapa sih? Agustus itu bulan 8. Nah, kalau kalian perhatiin, di burung Garuda itu untuk di bawah perisai itu bulunya ada 8 loh. Sesuaikan dengan bulan kemerdekaan Indonesia? Ya, bulan 8. Lalu setelah itu, kalau kalian perhatiin lagi nih ya, ada 19 helai bulu di bagian bawah perisainya. Tuh, kalau tadi di bagian sayap ada 17 helai bulu, lalu di bawah ekor itu ada 8 helai bulu, terus di bawah perisai itu ada 19 bulu loh. Dan yang terakhir, ada 45 helai bulu di bagian bawah lehernya. Jadi, lambang Garuda Pancasila itu juga melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, untuk di perisainya itu kan ada gambarnya tuh, ada gambar bintang, rantai, pohon beringin, padi kapas, dan yang terakhir kepala banteng. Nah, itu juga melambangkan sila-sila pada Pancasila loh. Nih, kalau kita lihat bintang, itu melambangkan sila pertama. Apa coba sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Lalu rantai itu melambangkan sila kedua, dan pohon beringin melambangkan sila ketiga, kepala banteng melambangkan sila keempat, dan padi kapas melambangkan sila kelima. Oke, selanjutnya pada hari ini Ibu bakalan ngejelasin tentang penerapan sila-sila pada Pancasila, yaitu sila keempat. Ada yang tahu nggak apa sih sila keempat? Benar, sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, Ibu punya buku ini nih. Jadi di buku ini itu ada tentang, kita buka tuh di halaman 6, itu ada nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Jadi, proses perumusan Pancasila itu dimulai dengan adanya musyawarah seluruh anggota BPU PKI dan mendapatkan kesepakatan. Dan untuk pengusulan dasar negara itu ada 3 tokoh yang mengusulkan. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Jadi, setelah mendapatkan beberapa masukan-masukan, lalu akhirnya disimpulkanlah Pancasila yang ada sampai sekarang ini. Nah, untuk penerapan sila keempat, apa sih hubungannya perumusan Pancasila dengan penerapan sila keempat? Ada yang tahu? Jadi, untuk perumusan Pancasila itu dimulai dengan hal yaitu yang namanya musyawarah. Nah, di musyawarah itu untuk sila keempat kita juga harus menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan cara musyawarah. Dan untuk musyawarah itu ada loh hal-hal yang harus kita perhatikan dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah menghargai pendapat orang lain. Lalu setelah itu menerima keputusan bersama. Nah, sekarang kalian ada yang tahu nggak sih apa aja sih yang harus kita lakuin untuk menerapkan sila-sila dalam Pancasila, khususnya untuk sila keempat? Apa aja? Ayo coba, ada yang tahu nggak? Oke, untuk jawaban ini Ibu mau kalian ngerjainnya berkelompok ya. Jadi kalian harus buat kelompok. Ibu bakal bagi kelompoknya, lalu kalian nanti menyelesaikan yang Ibu tanyain. Kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya, dengan teman-temannya ya. Jadi pertanyaannya itu adalah, kalian harus tahu untuk di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga kalian, dan untuk di lingkungan masyarakat, apa aja sih pemimpin-pemimpinnya? Siapa aja sih pemimpin-pemimpinnya? Kalian harus berdiskusi ya dengan kelompok kalian. Lalu setelah itu kalian menyimpulkan apa aja sih nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat itu.
Ada nggak sila-sila Pancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila untuk sila keempat di dalam kehidupan kalian sehari-hari? Dan salah satu anggota kelompok kalian harus maju untuk mempresentasikannya di depan kelas. Dan kalian juga harus menulis dan membuat sebuah rancangan apa aja sih yang kalian dapat selama 1 hari ini, selama belajar ini. Dari mulai tadi burung Garuda, apa yang kalian dapat dari burung Garuda. Lalu penerapan Pancasila dari sila 1, 2, dan 3 ya. Kan kemarin kita udah belajar tuh penerapan sila 1, 2, dan 3. Sekarang kita belajar yang ke sila 4. Jadi kalian harus tulis apa aja sih penerapan sila keempat itu, semuanya itu. Dan ibu juga punya pertanyaan melalui media yang ibu buat. Itu kalian harus tentuin mana sih penerapan sila-silanya gitu ya. Kalian harus ngerjainnya secara berkelompok dan kalian harus berdiskusi sama temannya, oke? Oke, sesuai janji ibu tadi, masing-masing anggota kelompok maju ya mempresentasikan hasil diskusi teman-teman, hasil diskusi dengan kelompoknya. Oke, setelah itu, ibu mau tanya, apa sih yang belum kalian pahamin dari semua penjelasan yang udah ibu kasih? Ayo, apa? Oke, jadi penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk sila keempat itu, untuk kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus kita harus melaksanakan suatu musyawarah untuk mendapat mufakat atau mendapat kesimpulan. Dan kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Kita juga harus menghargai hasil keputusan yang didapat dari musyawarah tersebut. Lalu setelah itu, tadi ibu udah jelasin kan apa sih arti dari Garuda yang selama ini kita lihat sebagai lambang negara Indonesia. Jadi ada 17 helai bulu di sayap, lalu ada 8 helai di ekor, ada 19 helai di bawah perisai, dan ada 45 helai di leher Garuda. Itu semua menunjukkan hari lahir Indonesia atau hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan juga ibu ada tugas buat kalian. Ibu udah nyiapin LKPD, jadi kalian ada tugas untuk di rumah. Lalu ibu punya sebuah video untuk ibu mau tanyain, apa sih penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama dan sampai sila yang telah kalian pelajarin, apa aja sih? Lalu jangan lupa dikerjain tugasnya di rumah ya. Ada beberapa contoh dari penerapan sila-sila Pancasila. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang, yang dimana sila ini mengajak kita untuk selalu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan melaksanakan perintah-perintahnya. Contoh penerapannya ada beberapa macam, diantaranya bersyukur kepada Tuhan, tidak membedakan antar umat beragama, menghormati antar sesama umat beragama, melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut, dan selalu berdoa sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai, yang dimana sila ini mengajak kita untuk selalu bersikap saling mencintai sesama manusia. Contoh penerapannya, sila kedua, membantu korban bencana alam, membantu adik sedang belajar, menolong teman yang sedang kesulitan, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, dan tidak berbuat kasar kepada orang lain. Selanjutnya, untuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin, di mana sila ketiga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Contoh penerapannya diantaranya mencintai produk dalam negeri, berteman dan saling membantu antar sesama, mengadakan upacara bendera pada hari Senin dan upacara hari-hari lainnya, serta melestarikan budaya daerah. Nah, selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng, yang dimana sila keempat mengajak kita untuk saling bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Contoh penerapannya diantaranya menyampaikan pendapat, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, musyawarah dengan mufakat, berdiskusi atau bekerja kelompok, dan saling menghargai antar pendapat. Selanjutnya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima mengajak kita untuk saling tolong-menolong kepada orang lain, bekerja sama, dan saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh penerapannya diantara lain, tidak berbuat curang kepada orang lain, tidak boros, dan suka menabung, bergotong royong membersihkan kelas atau lingkungan di sekitar rumah, menghargai hasil karya orang lain, dan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang.
presentasi dari kami. Bagi audiens yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.